Ya, tapi Gus Dur jalan, dia ngikut lagi. Di yang keempat, Gus Dur menyampaikan, Fit, jangan ikut aku. Kamu tempatnya di sana. Kalau di sini tempatku. Terus nangis kan David. Maunya balik ke sana, harus diantar. Dia menyampaikan, tak ampili jimat. Tak ampili jimat. Terus amalannya apa? Amalannya kuwi Al-Fatihah ping 100. Sebelumnya memang belum ada rasa. Belum ada. Benar-benar nggak sadar, masih koma. Keajaiban betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta kanal Mata Air dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya kembali menyapa Anda semuanya. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Selalu kita untuk terus mengucapkan syukur. Semoga apa yang kita jalankan hari ini dan ke depan menjadi satu langkah yang begitu ringan untuk mencapai segala apa yang kita cita-citakan. Pecinta kanal Mata Air, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan salah seorang pemuda. Wah, ini pemuda, padahal sudah punya anak, jadi bisa pemuda, bisa ketua, bisa petua. Beberapa bulan terakhir selalu menghiasi aktivitas sosial media, baik audiovisual, terus media elektronik, terutama teman-teman yang hobinya pegang smartphone, karena smartphone hari ini sudah menjadi pegangan hidup. Bangun tidur pegang smartphone, oh tahu berita ini. Mau ke kamar mandi pegang HP, oh tahu informasi yang sedang rame diperbincangkan di masyarakat kita. Sudah hadir di samping saya, beliau adalah orang tua dari David Ozora yang kemarin sempat rame di media nasional, menjadi perbincangan dari semua kalangan karena ada sebuah peristiwa yang begitu memilukan bagi kita semua, yaitu peristiwa persekusi ya, atau penganiayaan. Nah, sudah hadir di samping saya orang tua Mas David, yaitu Jonathan Latumahina, atau biasa kita memanggil beliau Mas Jo, Bang Jo. Assalamualaikum Mas Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana? David, kabarnya gimana hari ini? Ketemu di sini ya. Ya, jadi Mas Jo dan keluarga besar dengan David, dengan istri dan ibu mertua kebetulan hadir di Rembang. Nah, nanti saya akan berbincang seputar kegiatan beliau bersama ini pendekar David Ozora, karena namanya saja sudah Ozora ya. Pendekar Jepang ini. Mas Jo, selamat datang di Rembang. Terus nuwun, jamuannya luar biasa. Alhamdulillah kita bisa ketemu di Rembang ya. Yeah. Sebetulnya sudah lama ini punya kesempatan ingin ketemu jenengan, tapi Tuhan mempertemukan kita di Rembang. Nah, kegiatan di Rembang dalam hal ini apa saja Mas Jo? Jadi sebenarnya ini masih dalam rangkaian terapi kognitif ya sebenarnya. Adalah terapi untuk mengembalikan kembali memorinya. Mengembalikan kembali memorinya dan mengembalikan kembali rasa. Rasa itu sama budi pekerti. Jadi ceritanya itu ketika David koma, kemudian siuman, itu ada kata-kata yang selalu dia ucapkan. Selain Gus Dur, itu ada selalu ngucapin Rembang. Rembang. Itu David koma berapa lama Mas Jo? David komanya itu 2 minggu. 2 minggu terus mulai bisa kognitifnya aktif itu
di hari ke 40 ya. Jadi sebulan lebih itu baru mulai bisa merespon. Pecinta kanal mata air, saya dan Mas Jo tidak akan membicarakan soal persekusi atau kasus hukum dan sebagainya. Itu sudah ranahnya penegak Bergulir hukum ya. bergulir. Tapi ada hal yang menurut saya lebih kita cermati bersama adalah proses penyembuhan dari seorang David yang dipersekusi sampai sedemikian rupa parah sehingga menyebabkan David ini koma. Nah, nanti saya akan berbincang dengan Mas Jo seputar proses penyembuhannya sampai David ini sekarang sudah mulai sehat ya. Sudah mulai sehat, alhamdulillah. Monggo dilanjut Mas Jo. Ya. Jadi sebelumnya perlu saya sampaikan di sini bahwa keadaan David itu sangat fatal. Jadi namanya diffuse axonal injury stage 2. Yang efeknya dan rata-rata yang mengalami itu pasti akan berakhir di dua hal. Yang pertama, dia akan hidup tetapi vegetatif atau seperti tanaman ya. Jadi benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia butuh Diam saja makan, gitu. diam saja, nggak merespon. Atau yang kedua, meninggal. Karena memang kerusakan pada sistem syaraf otaknya itu sangat-sangat parah. Jadi diffuse axonal injury itu termasuk salah satu trauma otak yang sangat berat. Karena secara sederhananya akson atau syaraf-syaraf kecil yang ada di otak ini yang menyalurkan respon, menyalurkan rasa sakit, menyalurkan perintah untuk gerak, menyalurkan perintah untuk makan, itu putus semua. Dan itu kan miliaran jumlahnya. Dan itu diakibatkan oleh apa Mas Jo? Penyebabnya adalah trauma berat di leher belakang. Jawa ini cengel gitu ya. Di leher belakang ini memang pusat syaraf ya. Jadi ketika dia ada trauma yang sangat berat, itu otak itu berputar. Nah, otak ini kan banyak sekali syaraf-syaraf ya di sini, akson namanya. Ketika dia berputar, kan putus. Ketika putus, ya responnya mati semua. Dan itu yang menyebabkan David koma. Betul. Itu yang menyebabkan David koma. Koma adalah sebuah kondisi di mana tidak ada respon Sama sekali ya. sama sekali atas kesadaran. Kalau kita Mas tengok ke belakang ya, ketika Mas Jo sebagai orang tua mendengar kabar David mendapatkan perlakuan yang sedemikian hebat, perasaan Mas Jo gimana? Saya tuh pertama dengar kabar kan cuma di WhatsApp, David dipukuli sekarang tidak sadar. Itu kan udah nggak karuan mikirnya ya, nggak sadar, dipukuli nggak sadar, mukulnya pakai apa kan gitu. Pikiran saya kayak gitu. Dan saya dengar kabar itu pas lagi ada rapat ansor, condet. Terus saya telepon ke yang ini kan, kondisinya bagaimana, karena saya pengen tahu. Dan Saat itu sudah dibawa ke rumah sakit? sudah dibawa rumah sakit sama Pak Rudi, salah satu saksi ya, salah satu saksi mata, nolong dia bawa ke rumah sakit. Artinya Pak Rudi ini juga punya peran yang luar biasa ya. Kalau kita terlambat saja, Udah nggak tahu lagi, ceritanya udah beda, Nah, yang bikin saya nangis adalah ketika saya lihat kondisinya waktu itu masih di IGD ya, karena observasi di IGD itu benar-benar saya hancur sehancur-hancurnya itu di situ. runtuh dunia. Luar biasa. Mukanya hancur, terus dia nggak merespon apa-apa, tapi kejang-kejang terus gitu. Kejang-kejang. Tak panggil-panggil sampai saya teriak-teriak juga dia nggak ngerespon. Kemudian ini diapain anak saya ini kok sampai kayak gini. Di rumah sakit yang pertama kan nggak ada progres ya.
Akhirnya dipindah ke rumah sakit yang kedua. Di rumah sakit yang kedua langsung penanganan pertamanya itu dipasangi ventilator. Langsung. Langsung dipasangin ventilator karena paru-parunya tidak berfungsi. Karena ventilator sebetulnya itu kan jalan terakhir ya, Iya, biasanya. memang waktu itu paru-parunya nggak berfungsi David ini. Jadi banyak sekali lendir karena infeksi. Berarti ini dilubang Itu belum dilubang, hanya ventilator aja. dari mulut ya. Ha-ha. Supaya dia bisa Ada asupan oksigen. oksigen masuk ke otak. Dengan harapan kalau sirkulasi oksigen bagus itu akan mempercepat recovery. Harapannya itu. Kan waktu itu belum ketahuan. Hanya dia nggak sadar dan perlu dilakukan tindakan. Tindakannya MRI. Nah, pas MRI itu baru ketahuan bahwa David terkena diffuse axonal injury stage 2. Itu berapa lama tuh Mas? Ketika observasi dilakukan sampai ketahuan penyakitnya? 24 jam, tanggal 2, kejadian 20 ya. Observasi pindah rumah sakit itu tanggal 23. 24 jam. Kemudian yang membuat sesek adalah dokter menyatakan kita berharap David, perjuangan kita pertama itu David harus buka mata. Ketika dia buka mata berarti dia ada respon. Jadi saya tuh berharap banget anak saya buka mata. Tapi kan kondisinya udah hancur-hancuran ya. Maksudnya saya selalu mendengar bahwa David ini sudah berada dalam kondisi yang sangat berat, sangat susah untuk pulih. Kalaupun pulih nanti juga pulihnya akan seperti yang tadi disampaikan, bisa vegetatif. Karena seluruh syarafnya putus. Saya tanya ke dokter, dok, apakah syaraf ini bisa regenerasi? Bisa, tapi syaratnya banyak. Saturasi oksigennya harus bagus, kemudian asupan gizinya harus bagus, kemudian harus tetap dilakukan fisioterapi untuk tetap merangsang motoriknya. Ini banyak banget dan saya benar-benar blank banget. Nyuwun ke Gusti Pangeran itu sampai nyuwun opo aku gitu loh. Nah, saat itu di ruang tunggu kan, di ruang tunggu terus kalau di ruang tunggu kan di luar kan ada kayak lorong gitu. Ya. Di situ banyak orang. Ya sahabat-sahabat, teman-teman ada semua di situ. Pada ngobrol kan. Ngobrol, wah kondisinya David gini. Ngobrolnya kan kenceng, saya kan denger. Makin sakit kan aku. Aduh, nggak usah pada ngobrol kayak gitu, aku udah tahu. Nah, datanglah seseorang, Mbak Eni. Mbak ini istrinya Menteri Agama. Gus Yakut, Menteri Agama. Mbak Eni lihat aku. Ngamatin terus dia tahu, oh mungkin dalam pikirannya Mbak ini ya, oh bocah ini kepikiran goro-goro wong-wong pada cerita. Nah itu anak-anak di luar sama Mbak ini disuruh turun semua. Turun semua dalam kondisi yang hancur-hancuran itu Mbak ini kemudian duduk di sebelahku terus menyampaikan satu hal. Waktu itu yang disampaikan tentang kekuatan doa. Yang disampaikan Mbak ini apa? Yang disampaikan Mbak ini adalah nanya dulu Mbak ini, kamu yakin David akan pulih? Yakin? Seberapa yakin? Yakin, seyakin-yakinnya. Itu di saat kondisi kejiwaan Majo sedang nggak karuan. Iya. Tapi mampu menjawab secara sehat. Sehat itu ya? Iya. Kalau saya melihat itu kan, saya juga tidak bisa membayangkan nih kondisi Mas Jo yang sedemikian hebatnya, hantaman luar dalam yang sedemikian hebatnya melihat sang anak tak berdaya gitu loh. Tetapi ketika ada sosok ini Mbak Eni datang, nanya ke Mas Jo dan Mas Jo memberikan satu sugesti kekuatan bahwa itu aku jawabnya sambil itu aku nangis habis-habisan tuh jawabnya tuh. Sama Mbak Eni dilus-lus, ditepuk-tepuk gitu.
Terus Mbak Eni bilang, kowe kudu ikhtiar, kamu harus ikhtiar. Kamu mau ikhtiar? Mau. Itu ada siapa saja di dalam situ, Mas? Ada istriku, terus ada temen juga, di situ ada Mbak Nong, istrinya Mas Guntur Romli waktu itu ada di situ juga. Terus ada lagi Mas Iwan kalau nggak salah, ya Mas Iwan dari Telkom. Terus beberapa perangkat ada juga di situ. Kamu harus ikhtiar, kamu mau ikhtiar, G. Yang disampaikan apa, Mbak Eni? Nah, terus beliau menyampaikan, tak ampili jimat, Jimat. tak ampili jimat. Jimat ini aku pakai ketika aku juga minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meloloskan sesuatu, dan karena aku pasrah, ikhlas lillahi ta'ala, akhirnya diijabah. Jimatnya apa dari Mbak Eni? Tasbihnya Mbah Kholil masih ada, itu tak bawa. Tasbihnya Mbah Kholil Di Mbak Eni memberikan tasbih. diberikan, tak ambil iki. Ya, memberikan tasbih yang biasa diagem atau dipakai oleh Kiai Kholil Bisri. J, diagem Mbah Kholil, kemudian diparing ke Mbak Eni waktu itu ya. Di jimatnya Mbak Eni gitu. Wah, kan takut ya. Waduh, iki kuat orang aku nggowo iki. Kemudian Mbak Eni meyakinkan, pasti kuat. Terus amalannya apa? Amalannya kuwi Al-Fatihah ping 100. Nek kalau kamu hilang fokus, berhenti. Dijeda pakai sholawat. Nanti kalau udah tentrem meneh, lanjut ke, pokoknya tekan 100. Pokoknya harus sampai 100. Itu tasbih yang berjumlah 33 atau 99? 99. 99. 99. Terus setelah Fatihah 100, kamu doa tapi satu aja, minta satu aja. Di dalam membaca Fatihah itu. Setelah Apa setelahnya? setelahnya. Setelah satu aja doamu. Jangan doa yang lain tapi satu. Kamu latihan fokus. Satu. Ada syarat tertentu, Mas, ketika Nah. Mbak Eni memberikan apa amalan itu? Iya. Artinya kalau kita bicara soal jimat apa ya, nanti biar tidak salah tafsir bahwa tasbih kagungan atau kepunyaannya Kiai Kholil Bisri itu sebetulnya kan hanya sebagai alat saja. Wasilah. Alat, ya wasilah itu perantara. Iya. Jadi kita tidak ada niatan syirik, musyrik atau apa, tidak ada. Karena semua benda yang dimiliki oleh seseorang bisa jadi benda itu menjadikan satu kekuatan. Oh, biar ingat yang punya. Ya. Artinya kita pun bisa dekat dengan yang punya, sekalipun kita mungkin hanya berjumpa atau bahkan tidak pernah berjumpa dengan orang tersebut. Iya. Mau dilanjut, Mas? Kemudian saya tanya, dia siap. Tanpa menunggu lama itu. Tanpa menunggu lama. Terus kemudian Mbak ini bilang, ini ada syaratnya, tapi ada syaratnya. Dan saya tanya, J, syaratnya apa? Saya manggilkan Bu, syaratnya apa Bu? Syaratnya hatimu kudu resik, awakmu ora oleh dendam. Jadi hati harus bersih, Hati harus bersih, nggak boleh ada tidak boleh dendam, punya rasa dendam, tidak boleh ada amarah, tidak boleh ada amarah. dan niatkan ini hanya memperoleh ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Ya. Nah, itu hari Rebu. Rebu malam, Itu hari keberapa di rumah sakit? Berarti? hari kalau di Mayapada hari pertama, kalau total hari ketiga, hari keempat. Hari keempat ya, karena pindah rumah sakit Iya. tadi ya. Terus Kemis malam ya, Kemis malam itu ngasihnya Kemis pagi, karena Kemis malam
saya coba ikhtiar mengamalkan tapi nggak bisa, ternyata masih kotor lah. nggak bisanya. Tiap mau mulai kelingan muka pelaku, terus jadi marah kan. Oh gitu. Jadi marah terus nggak enak. Kalau kita emosi itu kan nggak enak ya. Makan aja nggak enak. Nggak enak, nggak enak. Makanya ya sudah, berarti nggak bisa, bukan sekarang. Dicoba lagi. Coba lagi. Saya nyoba tuh Kamis malam, Jumat malam saya coba lagi. Sama. Masih belum bisa lagi. Belum bisa. Kemudian Sabtu malam saya coba lagi. Berarti hari ketiga. Hari ketiga. Tetap nggak bisa. Akhirnya ya berarti aku memang belum bersih gitu. Aku belum bersih. Aku minta ke Gusti Pangeran untuk dalam dipun resiki. Karena saya mencoba ngresiki dewe ternyata susah banget. Butuh sesuatu gitu. Minggu. Hari keempat. Hari kelima. Hari kelima ya. Hari kelima. Kan aku Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari keempat. Hari keempat. Malam keempat tuh. Tiba-tiba itu aku nggak punya maksud niatan. Tapi memang Allah tuh kalau ngasih jawaban tuh memang selalu bikin kita ini yes gitu ya. Itu Mas Jo saat itu ada di mana? Di penginapan, dekat rumah sakit. Karena kan nggak boleh nginep di ruang tunggu ICU. Malam itu kita pasti ke penginapan, aku sama istri ke penginapan. Terus malam itu, Minggu itu jam berapa? hampir ganti hari ya, sekitar Berarti jam dini hari lah ya. Sekitar jam 12-an. 12-an lah. Itu suasana sejuk. Beda kayak kemarin. Suasana, maksudnya suasana itu Ya hawanya enak. Hawanya enak, terus tentrem. Moodnya juga enak. Tiba-tiba Ingat pesennya. ingat pesennya. Oh, malam ini harus. Akhirnya alhamdulillah rampung 100 selesai. Fatihah 100 selesai. Doanya saya cuma satu waktu itu. Duh Gusti Pangeran kula nyuwun David waras. Itu tok. Jadi permintaannya Mas Jo hanya satu, meminta agar David Ozora diberi kesembuhan. Setelah itu yang Mas Jo lakukan apa? Habis itu saya tidur. Itu setelah seminggu nggak tidur ya. Tiba-tiba tidur aja udah. Selesai tidur masih, karena waktu itu memang benar-benar beda. Malam itu enak banget. Cuaca enak, terus suasana hati juga enak. Capeknya mulai kerasa. Tiba-tiba tidur, pagi kan bangun terus ke rumah sakit lagi. Pas sampai rumah sakit, David melek. Hari kelima itu berarti. Dan melek itu yang disyaratkan oleh dokter ya? Iya. Melek. Syaratnya pertama David harus bisa membuka mata dulu. Iya. Meleknya kayak gini. Nanti mungkin bisa diinsert ya. Ini benar-benar apa ya istilahnya ya? Meleknya itu nih. Allahu Akbar. Nanti tak kirim. Biar. Berarti kayak orang ngantuk. Kayak orang bangun tidur. Iya, kayak orang bangun tidur. Jadi ini reaksi pertama. Reaksi pertama, ini angop, nguap ya, terus melek. Itu saya itu langsung, saat Mas Jo baru itu selesai itu. Berarti pas posisi Mas Jo ke rumah sakit, itu baru melek. Iya. Sebelumnya memang belum ada reaksi. Belum ada. Benar-benar nggak sadar, masih koma. Keajaiban betul. Ya kalau kita mungkin ya kalau tadi analisis dokter itu kan ada dua hal. Nah, ini yang unik ini vegetatif. Vegetatif, maaf, kok vegetarian. Vegetatif atau tidak bisa diselamatkan. Iya. Karena kan itu vital ya, organ vital. Kalau organ vital tidak bekerja, ya nanti
pasti orang pasti kolaps kan, jantung nggak bekerja, itu kan pasti kolaps. Nah setelah David ada reaksi Mas, terus selanjutnya bagaimana itu? Sujud syukur aku Mas. Aku langsung, ya memang Allah itu maha membolak-balik hati ya. Di Kemarin situ ada siapa saja? sama istriku Berdua. berdua. Dokter, perawat, Oh ada, dokter perawat ada semua, dan dokter, kalau kita yang ngomong keajaiban itu kan memang itu domain kita ya. ya domain kita. Karena Kalau kita dokter tuh kan awam kita, ya kan. betul. Nah ini dokternya yang ngomong, ini keajaiban. Dokter yang bicara sendiri. Dokternya bilang begitu, ini keajaiban. Karena secara medis. Karena secara medis, dokter tadi punya dua hal jurnalnya tadi itu kan, ya. punya kasus, studi kasusnya juga banyak, bahwa ini Bisa ditangani, ini tidak bisa, itu mereka lebih paham itu. Nah, kemudian ya sebagai orang tua kita kan selalu pengen tahu ya, ini yang dialami apa sih dia ini dan lain-lain. Dan itu kan terjawabnya lama banget ya, terjawabnya lama banget. Setelah dia ini pakai ventilatornya tuh dicopot saat hari Minggu itu yang malamnya, kemudian saya bisa doa itu. Ventilatornya dicopot karena paru-parunya sudah mulai sudah ada respon ya. respon. Itu saat Gus Yahya rawuh sama Ibu Sinta. Jadi Ya Allah, ini luar biasa. itu hari itu mungkin itu juga yang membuat malam itu kok terasa nyaman, itu karena Gus Yahya ngendikan, David kuwi mung turu meneh tangi. Itu Gus Yahya ngendikan kayak gitu, saksinya banyak. Waktu itu ada Kiai Muhyiddin Rais PWNU DKI ada di situ. Dan besoknya David Ya, kan- besoknya. Ya artinya ini terlepas persoalan medis atau non medis, Mas Jo. Menurut kami juga yang di sini ya melihat peristiwa itu hampir semua, terutama di pesantren-pesantren, banyak yang melakukan kegiatan atau menggelar doa bersama Ya. untuk David. Nah mungkin juga support doa dari semua kalangan semua orang. Kalau saya untuk sih kesembuhan David ini luar biasa. meyakini 100% ini memang karena doa-doanya dijabah. Karena saya mengalami ya, bertatap muka tiap hari sama dokter, jadi tahu dinamikanya. Perkembangannya juga tahu. Iya, memang butuh keajaiban. Dan hanya itu satu-satunya ya yang diharapkan. Iya, karena memang nggak ada tindakan apa-apa kan. Syaraf putus itu akan regenerasi. Akan regenerasi sendiri tergantung dari kondisi si David sendiri. si pasien kan gitu. Termasuk tentunya faktor usia juga sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Itu udah nggak bisa bohong itu faktor usia, karena masih usia produktif kan. Ya. Tuh. Jadi Makin ke sini itu saya hanya bisa mengucap syukur terus. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Karena progresnya ya kita tahu sendiri lah. Progres David ini luar biasa ya. Tadi kan sudah bisa, mungkin ini David adalah pertama kali dia bisa duduk bersila. pertama kali. Ini pertama kali dia duduk Berarti bersila. Rembang ini pertama kali duduk bersila. Iya. di Rembang? Iya, karena kan kemarin nggak bisa, karena kakinya yang sebelah kanan, mata kakinya kan patah dipasang pen. Oh iya. Tuh. Jadi semua progres ini hanya membuat saya makin meyakini, Semangat ya, makin semangat. iya, bahwa Allah ini menjawab, memberikan ridho, memberikan kesempatan lagi, memberikan barokahnya. Itu saya nggak bisa pungkiri. Makanya saya ke Rembang memang sengaja untuk David, menunaikan nadar. Nah, nadar ini, Yang minta siapa? nadarnya Atau Mas Jo sendiri? saya yang bernadar. Oke. Jadi beberapa, kan David itu setelah copot Ventilator. ventilator kan pada hari dia bangun itu langsung
pasang tracheostomi. Jadi Oh, yang dilubangi ya, ya. dilubangi kan di sini biar oksigen langsung masuk ke paru-paru. Biar cepat masuk. Oh, jadi nggak harus Nggak lewat ngelewatin hidung. rongga tenggorokan dan lain-lain, tapi ini langsung paru-paru. Kan dia nggak bisa ngomong. Dan tracheostomi itu dicopot itu pada hari ke-40 kalau nggak salah, atau ke-35, saya agak lupa. Dan setelah dicopot dia harus latihan ngomong, karena kan nggak bisa ngomong. Kalau ini dilubangin, itu dia cuman kayak Iya. nggak ada udara yang menggetarkan pita suara kan, jadi nggak bisa bunyi. Nah, baru setelah itu saya tanya, kemarin apa saja yang kamu alami? Yang pertama dia jawab ya, Waktu koma maksudnya. yang pertama dia jawab ya, aku kok lama banget sih ini di rumah sakit udah 2 minggu nggak keluar-keluar. Padahal 56 hari. Lo total 56 hari, Mas. Iya, Tapi dia pahamnya 2 2 minggu. minggu. Nah, dia cerita kan. Yang pertama diceritain tentang Gus Dur itu. Tentang Gus Dur. Dan banyak orang. Waktu itu dia cuma manggil saya aja. Mau cerita sambil nangis tuh ceritanya. Sempat saya rekam, saya post itu kan yang tentang Gus Dur itu. Setelah itu dia cuma ngomong terus Rembang Nuwun Sopo, Rembang terus. Nah, kemudian saya ini bernazar bahwa ini wasilah dari Rembang inilah yang membangunkan dia. Maka ketika dia sudah Sehat. mulai progresnya mulai bagus, itu saya akan ajak dia ke Rembang dan ke Jombang. Dan alhamdulillah tunai untuk nazar yang ke Rembang ini. Malah bonusnya banyak, ya kan? Bonusnya banyak banget, bisa silaturahim sama Mbah Sin, bisa silaturahmi sama Mbah Mus. Itu yang membuat tadi kan saya juga sampaikan ke Mbah Mus bahwa nyuwun donga mugi-mugi iki ujiannya lulus. Karena sebagai kita ini kan fakir ya, fakir segalanya, terutama ilmu, alim juga enggak. Tapi apa yang diparingi ini merupakan, kalau pinjam istilahnya Gus Yahya ya, barokah raksasa. Bagi saya pribadi ini barokah raksasa, dan hikmahnya juga jadi untuk di Indonesia jadi ada sebuah perubahan. Nah, terus tadi Mas David, Mas Jo, ketika di kediaman Mbah Mus gitu ya, dia kan sempat cerita juga soal didatangi Gus Dur. Ya, Itu gimana itu? itu yang dia cerita sambil nangis-nangis itu. Jadi itu adalah cerita dia yang lebih lengkap. Sebelumnya kan dia cuma rembang-rembang, sehingga insya Allah yang saya pikirkan tadi memang seperti itulah gitu. Maksudnya ada keridoan dari Allah melalui wasilah tadi itu, dan insya Allah benar ya. Nah, kalau Jombang ini kan lebih detail dia cerita. Kemarin itu itu banyak saksinya itu. Dia cerita berkali-kali, ke Mbak Eni juga berkali-kali. Cerita dia selalu diawali, aku waktu itu di Menara Kembar Petronas. Udah kesana aja belum pernah. Menara Kembar Petronas, di sana sama Gus Dur. Terus Gus Dur jalan, tak ikutin. Terus aku disuruh balik. Aku nggak mau ngikutin lagi. Gus Dur bilang lagi balik sampai 4 kali. Kan diingetin, jangan ngikutin aku, Fit. Ya, tapi Gus Dur jalan, dia ngikut lagi. Di yang keempat, Gus Dur menyampaikan, Fit, jangan ikut aku. Kamu tempatnya di sana. Kalau di sini tempatku. Terus nangis kan David. Maunya balik ke sana, harus diantar. Makanya diantar sama Gus Dur. Setelah itu sadar. Gitu loh. Sadar, itu melek itu. Oh ya, insya Allah.
bisa gimana ya? Jadi kalau ikhlas itu kayak ikatan yang kusut itu tiba-tiba lepas gitu. Ya bayangin aja. Saya ini mendapatkan sebuah masalah yang saya sendiri nggak paham. Istilah kedokterannya terlalu banyak. Yang saya lihat adalah anak saya nggak sadar, kejang-kejang terus, diikat kan, itu diikat-ikat. Terus tanggapan beberapa orang yang membuat makin makin sakit hati ya. Tapi kok ketika kita ikhlas mengamalkan nyuwun, Tuhan mengizinkan. kok semudah itu tiba-tiba stangio gitu loh. Itu yang membuat saya semakin, Dan termasuk Mas, mungkin dokter juga merasa aneh bahwa memang ini adalah betul-betul keajaiban. iya. Jadi Dokter juga menyampaikan itu. iya. Dokter menyampaikan itu berkali-kali, bahkan saya sering kutip itu kan. Dokter Tatang itu orang yang malah ngomong tentang percayalah dengan mujizat. Itu saksinya banyak. Pertama kali ngomong gitu pas saya ngomong sama teman-teman Ansor untuk tolong jagain saya karena saya kemungkinan bisa gila. Kayak orang gila. Jadi Apa ya? sebesar apapun masalah kita itu Gusti Pangeran tuh alah kecil kok ngono iki. Seolah-olah ya, seolah-olah ini hanya pengandaian aja. Kalau benar ya alhamdulillah gitu. Tapi memang pada saat itu dalam kondisi yang sangat berat, saya cuma bisa ikhlas, pasrah. Nah, hari ini David kondisinya seperti apa, Mas? David itu kalau sekarang ini sudah jauh membaik ya. Jadi ada dua hal, yang pertama motorik, yang kedua kognitif. Motorik itu segala hal yang terkait sama pergerakan. Baik Sudah yang mulai membaik pergerakan spontan maupun kegerakan yang membutuhkan kesadaran. Itu sudah, kalau di presentasi ya mungkin 70% ya. Karena kan standar hitungan tentang motorik itu kan ada yang namanya endurance, daya tahan. Daya tahan ketika kita dibilang normal itu adalah berkegiatan selama 24 menit, baru kemudian saturasi ada perubahan, detak jantung ada perubahan. Itu rata-rata orang normal itu ketika sudah melakukan aktivitas selama 24 menit. Nah, David ini akan ngejar ke situ. Sekarang sudah nyampe berapa? Nah, sekarang ini dia 16 menit. Artinya sudah lebih dari setengah. Kalau 12 kan setengahnya. Ya, artinya 70% Nah, lah ya. itulah kenapa dalam kondisi yang semakin meningkat secara motorik ini, kognitifnya juga tentu saja akan menjadi baik kan. Karena setiap keberhasilan yang dia capai di motoriknya adalah membentuk sebuah ingatan bahwa aku sudah achieve sekian. Aku udah achieve sekian. Termasuk dengan orang-orang terdekat juga sudah kembali Ya, mengenal dengan baik ya. ya masih kayak tadi kadang-kadang random gitu, blank. Tapi kadang-kadang ingat lagi, kadang-kadang blank, ingat lagi. Ya kalau tadi saya lihat itu kan suka senyum gitu. Memang jadi Suka suka senyum, menyapa gitu. Iya. Memang jadi perubahannya itu. Iya Mas Jo. Alhamdulillah ini perkembangan Mas David sudah mulai membaik. Kembali lagi bahwa apa ya? Tadi yang Mas David Mas Jo yang sampaikan ke saya, terus kita ngobrol banyak, ini mungkin bisa jadi satu pelajaran besar bahwa segala sesuatu sandaran, kita butuh sandaran. Dan Tuhanlah yang menjadi sandaran. Asli. Kita lah yang menjadi sandaran, itu. masalah sebesar apapun, Tuhan selalu memberikan satu jalan. Jadi kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang tak henti-hentinya mendoakan David ketika mulai koma sampai hari ini, terus memberikan satu pengharapan yang luar biasa. Nah mungkin ini Mas Jo yang terakhir ya. Artinya Mas Jo punya anak, saya juga punya anak, mungkin teman-teman atau pecinta kanal Mata Air yang lain juga sama punya anak. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan, pengharapan atau mungkin sedikit hal yang positif yang perlu disampaikan Mas Jo kepada orang tua.
karena kasus ini mau tidak mau orang tua terlibat. Monggo Mas Jo. Satu hal yang paling kerasa adalah di luar ini ya, di luar apa tentang parenting dan lain-lain, di luar itu ada satu hal yang kita mau sadar apa enggak, anak kita itu sebenarnya copy paste dari kita. Artinya begini, jangan pernah ngajarin anak kita untuk hal yang kita sendiri juga nggak pernah bisa achieve. Contoh paling sederhana adalah jangan pernah nyuruh anak untuk bisa ikhlas kalau kita sebagai orang tua nggak pernah ngajarin apa itu ikhlas, prosesnya bagaimana, terus tingkat keikhlasannya sejauh apa. Itu kita ini bisa aja kita bilang ya namanya orang itu walaupun anak juga nggak sama pasti sama kita. Iya, tapi role model pertama dari anak itu orang tua. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai orang tua itu anak itu pasti nyontoh, pasti akan mencontoh gitu. Jadi kalau dalam kasus ini ya David tuh ngelihat banget gimana sih bapakku menghadapi masalah seperti ini, bagaimana bapakku ketika mengalami kesusahan. Dia lihat proses itu. Dan yang kedua, yang paling penting juga jangan pernah los-losan gitu. Karena kalau gampangannya gitu. Los-losan itu kita ya namanya mendidik itu kan kita harus memberikan kepercayaan. Lambat laun berkaitan dengan usia kan kita pasti akan memberikan kepercayaan ke anak kita. Tetapi jangan pernah ngelepas. Zamannya udah beda. Zamannya sudah beda. Dan dari kasus David ini kita belajar bahwa anak itu kadang-kadang nggak mau menyampaikan kesulitannya ke orang tua. David kan kasusnya kayak gitu, dia tuh orang yang sangat mandiri sekali gitu. Bahkan kalau ada masalah aja dia nggak mau cerita, dia dalihnya aku bisa nyelesain sendiri. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang dihadapi. Artinya keterbukaan antara orang tua dan anak, komunikasi baik, betul, harus terus kita dibangun, jaga ya, kita rawat, kita bangun. Ya. Dan zamannya udah zaman beda ya. Sekarang ini anak kita tuh lebih pintar dari kita. Itu sih ya problematikanya. Ya, terima kasih sekali Mas Jo, waktunya luar biasa. Kita bertemu di Rembang, Tuhan mempertemukan kita, bisa berbagi pengalaman apa yang panjenengan sedang hadapi. Dan saya yakin tidak semua orang mampu dan kuat seperti Mas Jo. Artinya saya salut pada beliau dan tentunya teman-teman yang mensupport dari semua kalangan, entah kawan, entah siapa, pokoknya luar biasa peristiwa yang Mas David Ozora alami saat ini. Yang jelas harapan ke depan Mas Jo, semoga kisah David Ozora betul-betul menjadi satu pelajaran berharga, terutama bagi kita sebagai orang tua, bahwa tadi yang sudah disampaikan Mas Jo, yang terakhir tadi Mas Jo, saya lebih menggarisbawahi itu bahwa anak harus tetap kita ajak komunikasi. Apapun problemnya, betul, apapun masalahnya, agar tahu. Jangan sampai dia nyari tahu ke orang lain. Ya, jangan sampai si anak malah cerita ke orang lain. Saya pikir itu Mas Jo, sekali lagi terima kasih sekali waktunya dan terima kasih kesempatan yang sangat langka, sangat luar biasa ini. Semoga Mas Jo, terutama David Ozora selalu diberi kesehatan, semoga cepat pulih ini terapi-terapi yang dia lakukan. Amin. Dan semoga menjadi anak yang hebat. Amin, amin. Matur sembah nuwun. Demikian pecinta Kenal Mata Air, obrolan singkat saya dengan Mas Jonathan Latumahina, orang tua David Ozora. Semoga apa yang tadi kita obrolkan bisa memberikan satu pemahaman tentang bagaimana sikap orang tua terhadap anak, terhadap lingkungan, dan semuanya. Semoga anak-anak kita yang ada di luar sana
bisa menjadi anak-anak yang tumbuh dan menjadi seorang anak yang semestinya dia lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Mas Jo, terima kasih atas waktu dan semuanya. Semoga nanti perjalanan berikutnya pulang kampung mudik ke Muntilan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan. Amin. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.